hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya di Masjid Al-Ikhlas, Ikan Mungsing atau Tanjung Sadari, Perak, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita, dan kita nggak pernah mampu menghitungnya. Rabbuna wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16, di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila engkau tidak menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Maka banyak saja bersyukur agar nikmat ini ditambahkan oleh Allah. Sebagaimana janji Allah di surat Ibrahim, surat ke-14, di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wala in kafartum in adabi lasyadid. Dan Allah memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Oleh karena itu banyak saja bersyukur. Mudah-mudahan kita yang hadir dan keluarga kita di hadapan Allah dikategorikan, digolongkan hamba-hamba yang abad dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani, atau dalam Qur'annya disebut dengan ittiba, agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat kondisi saat ini, ya, begitu banyak viral, ada satu sisi yang harus menjadi satu perhatian. Ujungnya di masalah akhlak. Jadi ujungnya ada di masalah akhlak. Dan akhlak itu sendiri yang membedakan antara seorang mukmin, seorang muslim, dengan umat-umat yang lain. Jadi kita ini berbeda. Kita ini tidak sama. Kuntum ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ini beda ini. Kalian itu umat pilihan. Surat Ali Imran 36. Kalian itu umat pilihan. Jadi umat Islam itu umat pilihan. Kalau kita lihat tabel kejahatan, tabel kemaksiatan, itu kalau mau jujur ya, cuman sayangnya nggak pernah diberitakan. Yang ada kejelekan Islam. Tapi kalau mau jujur, tabel pala pelaku maksiat, pelaku itu semua itu non muslim paling banyak. Nah, kenapa demikian? Inilah yang membedakan. Saya pernah di sana ya, 33 tahun saya memeluk agama itu. Memang ada satu penanaman dogma yang sangat luar biasa, apalagi di dalam kitab saya yang lama. Bukan yang punya Allah yang Injil yang asli ya, tapi yang Alkitab yang sudah dirubah. Itu kan tidak ada neraka di sana. Tidak ada neraka. Jadi memang di kitab kami itu nggak ada neraka. Dan tidak ada balasan dosa. Karena yang ditanamkan adalah nanti dosa dan salah itu sudah ditebus dengan mengorbankan anak Tuhan. Coba, naudzubillah min dzalik. Dan ini Allah kritik dengan sangat tegas. Surat 3 ayat 23-24. Alam taru ila ladina utu nasibam minal kitab una ila kitabillahi liyahkuma bainahum. 24-nya, dalika bi anahum qalulan tamassanun nar ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim makanu yaftarun. 23-24 surat Ali Imran. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat
Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka adakan. Nah, ini akhlaknya kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia parah ini. Yang dimaksud dengan sumber akhlak itu adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk, mulia atau tercela. Sebagaimana ukuran dalam seluruh ajaran Islam, sumber akhlak ini itu ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumber akhlak itu ada di dalam kitab Allah dan di dalam penjelasan Rasul Muhammad SAW atau sunnah-sunnah beliau. Maka dalam konsep akhlak inilah yang dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela. Jadi semata-mata akhlak itu bukan karena baik buruknya siji sebagai pandangan masyarakat dalam konsep etika dan moral, bukan. Akhlak ini dalam Islam memiliki kedudukan yang paling utama dan mulia. Dan ini yang membedakan kita dengan umat lain. Hati nurani atau fitrah dalam bahasa Quran ini adalah ukuran baik buruknya manusia. Apalagi Allah menciptakan manusia ini dibekali dua. Dan inilah kelebihan manusia dibanding ciptaan yang lain. Surat 91 ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsiu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. 7 sampai 10. Surat 91 Asy-Syams. Tadi dibacakan imam kita kan rakaat 1. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samaa'i wa ma banaha. Surat 91 ayat 7 sampai 10. Tadi dibacakan imam kita di rakaat 1. Pas ini. Makanya saya teringat itu perlunya membahas akhlak ini. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia menghilangkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mencucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi kita ini sama Allah memang dikasih dua ini. Ada fujur, ada takwa. Nah tinggal kalau umat Islam itu menjaga baik ini, karena apalagi kalimat Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntung yang membersihkan jiwa ini, maka rugi yang mengotorinya. Dan sekarang yang terjadi viral di mana-mana ini masalah akhlak semua. Baik akhlak pada Allah, yang viral saat ini yang saya perhatikan di media-media, perdukunan, sihir, hipnotis, pembunuhan. Ya, jadi ini akhlak ini pada rusak nih, akhlak vertikal, akhlak horizontalnya pada kacau ini, sangat kacau. Sehingga hati nurani manusia yang Allah berikan dalam Al-Quran ini, yang Allah tanamkan dua sifat, ada fujur dan ada takwa. Ini tinggal bagaimana kita memanage itu kalau bahasa Indonesianya mengolah hati nurani kita. Nah ruang lingkup akhlak ini tentang hati nurani dan akal pikiran ini yang dimana dijadikan salah satu ukuran baik dan buruk ya. Sehingga jelaslah bahwa ukuran tentang akhlak dalam Islam ini itu sampai dibagi oleh Allah, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak dalam bermasyarakat, sampai akhlak bernegara. Bayangin,
Ini nggak ada di kitab lain. Mohon maaf, bukannya sombong nih Al-Quran ini. Di kitab sebelumnya, di kitab Taurat, di kitab Injil, nggak ada ini. Hak. Kenapa? Lu saya di sana, Pak. 33 tahun saya sebelum saya masuk Islam. Quran ini itu membagi betul kita akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri pribadi. Sampai diri pribadi pun diatur akhlaknya. Makanya lo katakan, contoh nih, fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan kamu mendolimi dirimu. Jangan menganiaya diri. Dolimul nafsih. Jangan sampai merusak diri sendiri. Ini akhlak pribadi, akhlak pada pribadi. Kemudian akhlak dalam keluarga, membagi kebutuhan antara hak Allah. Fa innallaha fahadahu minal haqqa. Fa innaha minnal nafsihi kul haqqa. Fa innahu min zaujiha minal haqqa. Sampai dibagi sama Allah. Haknya Allah, bagikan haknya Allah. Hak keluarga, istri, pribadi sendiri. Ini ada satu cerita nih, Pak. Cerita ini hadis nih. Saya ambil dari Bukhari Muslim. Diriwayatkan Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika mengetahui istri Abu Darda. Panjenengan tahu penggaris lama yang dari karton itu. Belum nikah. Itu kalau orang-orang lawas dulu penggarisnya yang dari karton itu. Nah, itu bayangkan, Pak, penggaris dari karton ditekuk 27 kali. Lungset, Pak. Seperti itu model istri sahabat Abu Darda ini. Timbul pertanyaan dari sahabat. Kenapa sampai terjadi demikian? Ini istri seorang sahabat, kok sampai lungset gitu. Seorang muslim punya hak untuk menginap di saudara muslimnya 3 hari. 3 malam. Kalau sampai dia nambah nginep 4 hari, boleh mematikan lampu, Pak. Lampu rumah boleh dimatikan, Pak. Haknya cuma 3 hari. Kalau anda pulang matikan lampu. Lah kok tamunya itu kulilin. Wah, itu kan diwetir. Hari keempat kok masih belum pulang, Pak. Maka perapian dimatikan. Perapian tuh dapur matikan, Pak. Tidak ada makanan. Lah kok pesen GrabFood sama GoFood. Wah, kira tuh nemen kita, Pak. Kalau sampai hari ke-6 dia juga masih belum pulang, Pak. Ini perairan ini, Pak. Perairan matikan ini. Keran-keran matikan. Lah kok malah tuku cerigenan. Itu gak wedi. Hari ke-7 masih belum pulang, tinggalkan rumah. Supaya dia segera pulang. Ini kami pergi. Jadi kamu, enggak apa-apa wis, lu ngomong. Omah tak jogo, wis ganti wedi. Ini saudara muslim yang tidak mengenai haknya. Ini akhlaknya rusak, ini dalam berakhlak terhadap sesama. Nah, ketika Abu Darda diinapi rumahnya oleh Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ingin tahu apa yang terjadi sih, kok sampai istrinya tuh lungset dah karu-karuan. Maka datang pagi hari minta sarapan Abu Dar Al-Ghifari, dibuatkan, Pak, dimasakkan sendiri, Pak. Yang masak Abu Darda sendiri, dimasakkan. Habis dimasakkan dihidangkan, suruh makan. Dia nggak makan, Pak, dia nonton. Bilang Abu Dar, sahabatku, makanlah. Ngapain kamu tidak makan? Aku puasa. Wajib atau sunnah? Sunnah. Ingat sabda Rasul. Nih, dia bacakan sabda Rasul. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, hendaknya menghormati tamunya. Ini wajib. Puasamu sunnah, aku tamumu, hormati aku, makan bersamaku. Terpaksa dibatalkan, Pak. Terpaksa dibatalkan. Sampai untuk ngedumel, Pak. Wah, ketekan saudaraku situ gak sudah poso. Malam harinya, Pak, habis sholat isya diajak bersama-sama kita istirahat tidur sambil ngobrol nyantai. Nggak tidur dia, resah Abu Darda. Keluar dia, dipegang jubahnya. Mau kemana? Mau sholat malam. Belum waktunya, jam berapa ini? Nanti sepertinya malam. Balik lagi. Udah gitu keluar lagi dia. Dicek, mau kemana? Belum waktunya. Nanti sepertinya malam. Ternyata setiap hari seperti itu, Pak. Tiap hari puasa dan malamnya sholat malam. Ya nggak pernah diotek bojonya, Pak. Makanya nggak salah istrinya kayak penggaris tekuk 27 kali.
Lungset Pak. Ya. Nah ini dilaporkan ke Rasul Muhammad SAW. Maka Rasul tadi mengatakan, ambillah hak Allah yang menjadi haknya. Dan ambillah hak keluargamu yang menjadi haknya. Dan hak dirimu. Jadi Allah tidak suka Pak, orang ibadah dari pagi sampai malam sampai nggak pernah mikirkan apa-apa, cuma di masjid duduk bersila, berzikir, terus nggak pulang. Nggak suka Allah. Bukan seperti itu. Semua milik haknya. Ini akhlak. Maka akhlak kedudukannya sangat istimewa. Rasul menempatkan penyempurnaan akhlak ini sebagai pokok risalah Islam. Dalam hadis Baihaqi, Rasul mengatakan, innamal bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia ini itu untuk perbaikan akhlak. Jadi inama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu diutus untuk perbaikan akhlak Pak. Akhlaknya masa itu tidak karuan Pak, jahiliyah, akhlak kepada Allah sampai menyekutukan Allah, berbuat syirik, musyrik, didandani ini, akhlak ini didandani, akhlak kepada Allah ini disuruh tauhid. Maka Rasul 13 tahun berdakwah di Mekah, belum syariat turun, belum syariat puasa turun, belum syariat sholat turun, belum syariat haji, belum turun semua itu. Rasul berdakwah hanya dengan akhlak tauhid, akhlak tauhid, akhlak tauhid, sampai matang, sampai faida azam tawakal Allah, sampai ketika mereka tawakalnya luar biasa tauhidnya, baru ada perintah hijrah. Setelah di Madinah baru syariat Allah turunkan, syariat sholat, syariat puasa, syariat zakat baru turun di Madinah. Terbangun dulu akhlaknya dengan akhlakul karimah. Terbangun dulu tauhidnya sehingga dia punya vertikal dan horizontal yang seimbang. Ini umat Islam. Akhlak merupakan satu ajaran pokok Islam. Sehingga Rasul mendefinisikan agama itu dengan husnul khuluq. Saya ambil lagi dari hadis Rasulullah Muhammad SAW dalam Rawahu Bukhari dan Muslim. Ketika ditanya sahabat, qalu ya Rasulullah ma dinu? Rasul, apakah itu agama? Faqal, maka Rasul menjawab, kalau Rasulullah SAW, husnul khuluq, agama itu akhlak yang baik. Nah, kenapa terjadi sampai melakukan pembunuhan, melakukan kemaksiatan, kejahatan? Karena di akhlaknya ditanamkan Pak, tidak ada dosa, besok dosanya sudah ditebus. Nah ya, di agama saya dulu dosanya ditebus Pak, penebus dosa. Rasul Isa, Rasul loh beliau itu. Rasul Isa ini orang Yahudi. Coba nek arek perak itu, mungkin ngomong nang Paulus sing nanti dosamu sudah ditanggung. Mungkin ngomong ini batukmu sempal iku aku nanggung dosane menungso ya. Maka luar biasa akhlak kepada Allah saja berani mengingkari, apalagi kepada manusia. Makanya yang terjadi, pimpinan bunuh anak buah, ya, menghalalkan segala cara, yang salah menang, yang benar salah dikalahkan, ya. Maka segala bentuk apapun bisa dihalalkan. Karena apa? Gak punya husnul khuluq seperti orang muslim. Yang ketiga, akhlak yang baik itu dijanjikan oleh Allah memberatkan timbangan di yaumal mizan. Jadi timbangan pemberat amal kita besok itu untuk mudah melalui sirat itu Allah lihat dari akhlaknya. Dan Rasul katakan, mam min syai'i athqalu fil mizanil abdi min abdi mizani abdihil mu'minina yaumal qiyamah min husnul khuluq. Tidak satu pun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba yang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Masya Allah. Ya, ma min syai'in athqalu fil mizanil abdihil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq.
Maka tidak ada yang bisa mampu memberikan timbangan amal kebaikan yang berat sekali untuk hamba-hamba Allah, orang-orang mukmin nanti di yaumul mizan, hari di mana timbangan, hari di mana dijadikan hisab, itu kecuali akhlak yang baik. Dan orang yang paling dicintai Allah dan nanti yang dekat dengan Rasul Muhammad SAW di hari kiamat, itu saya ambil lagi dari Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Rasul berkata, sami'tu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, alla akhbirukum bil khabirukum wa qarbikum fasalama yaumal qiyamah. Rasul mengatakan, maukah kalian aku beritahu siapa di antara kalian yang aku cintai dan nanti dekat denganku? Terus beliau mengatakan begini, faqo adaha faqoruha, seperti dua jariku ini dekat dengan Rasul. Maka sahabat mengatakan, qalu na'am ya Rasulullah, qal ahsanuhum khuluqan. Jadi Rasul mengatakan, mau ndak kamu saya kasih tahu siapa besok yang dekat denganku bagaikan dua jari ini, kemudian aku menyayanginya. Rasul mengatakan, mereka-mereka yang akhlaknya baik. Yang keempat, akhlak seseorang ini yang membedakan agama kita dengan agama lain adalah menjadi ukuran buruk tidaknya kualitas iman. Saya ulang, akhlak di dalam agama kita ini menjadi parameter tolok ukur bahwasanya derajat iman seseorang itu bisa dilihat dari akhlaknya. Rasul mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadisnya Muslim, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita ingin melihat kualitas iman seseorang, kita lihat akhlaknya. Dan akhlak ini meliputi hadatsalasu man kunna fiha, meliputi 3 hal yang bisa tampak: lisan, hati, dan perilaku. Kelihatan. Kalau lisannya sudah ngomongnya yang danda, suka ngomong yang sangat aneh-aneh, maka wabil lisan, sebaik-baik lisan itu wa khairul lisani lil mu'min dzikrullahi katsir wa du'ahu minallah. Jadi sebaik-baik lisan untuk orang-orang mukmin itu adalah ketika dia gunakan untuk berzikir, dia bergunakan untuk memohon doa kepada Allah dan diucapkan ucapan yang baik. Sampai Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqulu khairu aw liyasmud. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Itu punya Rasulullah ini. Dan sudah ada sejak 1440 tahun Hijriah yang lalu. Rasul sudah menyampaikan ini. Abad 17 Pak, abad 17 dan abad 18 baru keluar. Diklaim oleh dunia barat, silent is golden. Wow. Silent is golden. Saya kira dulu punya saya Pak, punya agama saya. Setelah saya tahu tak jawab preketek. Rasulullah lebih dahulu mengungkapkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqulu khairu aw liyasmut. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata baik. Nek ndak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Kita nyelah angel Pak, suruh ngomong yang baik. Ada aja. Kalau diolok-olok teman, mestinya justru orang teman itu didoakan dan diberi salam. Kita malah balasnya lebih nemen Pak. Contoh nih, dilok nih, pancen awakmu iku kucing. Lho, sing jawab dilokno, kon kucing garong. Lho, luwe nemen. Pancen awakmu wedhus, jawabnya, kon wedhus gibas. Lho, luwe nemen. Kapan kita berubah dengan lisan-lisan yang baik? Maka
Rasul Muhammad SAW juga mengingatkan kita dalam baik buruknya akhlak seseorang. Juga Rasul katakan dalam hadis Hakim dan Tabrani, Rasul mengatakan al-hayyu lil imanul Qur'anil jami'a fa idza rafa'a ahaduha fara'a akharun. Rasa malu, al-hayyu itu rasa malu. Rasa malu dan iman itu sebenarnya jadi satu. Maka bila mana salah satu hilang ini, maka hilanglah yang lain. Jadi rasa malu dan iman ini satu, Pak. Kalau sampai rasa malunya atau imannya hilang salah satu, maka hilang semuanya. Orang beriman, Pak, tidak punya rasa malu, tidak beriman. Orang tidak punya malu, tidak beriman, lebih nemen lagi, Pak. Orang beriman tidak punya rasa malu aja, la yu'minun, belumlah dia beriman. Apalagi imannya hilang, tidak punya malu, lebih parah lagi. Kemudian Rasul juga mengatakan lagi, walillahi yu'minu, walillahi wa yu'minu, walullahi la yu'minu. Sampai 3 kali, Pak. Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. Nanya sahabat, ya Rasulullah, siapa itu ya Rasul? Rasul ini hadisnya milik Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan walillahi la yu'minun, walillahi la yu'minun, walillahi, sampai 3 kali. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Qal alladzi la ya'man hadrahu wa ya'udakau. Mereka-mereka yang tetangganya tidak aman dari diri. Kalau sampai ada tetangga tidak aman sama diri kita, Pak, ini parah, Pak. Kalau kita datang ke kampung atau masuk kampung, terus tonggo ngomong, lu wong iki teko maneh, alamat tak berpikir, Pak. Sampai Rasulnya bilang 3 kali tuh, tidak beriman. Jadi kalau sampai tetangga itu tidak nyaman berdampingan dengan kita, perlu berpikir kita, Pak. Perlu berpikir kita. Nanti ada truk turun, tetangga kita nurunkan motor, diinjek motor. Besok datang lagi truk turun kulkas 6 pintu. Oh no, kulkas 6 pintu. Diinceng. Bojone teko-tek diinceng, wincang-wincang. Tidak nyaman, Pak, tetangga seperti ini. Tidak beriman sebenarnya. Maka Rasul mengatakan orang-orang yang disebut ahlus sunnah wal jamaah atau salafus sholih, umat yang terbaik, itu kalau wahusnil jiwar, tetangganya nyaman berdampingan dengannya. Maka akhlak inilah yang sekarang ini sedang perlu kita sampai saya jadikan materi untuk petang hari ini. Karena saya lihat, Masya Allah, baik di medsos, di YouTube, di ini, isinya sekarang perdukunan, sihir, kemudian pembunuhan, narkoba. Ya naudzubillah min dzalik. Ini akhlak perlu kita dandani. Dan Allah menempatkan akhlak itu sebagai keutamaan akhlak dalam agama Islam ini. Kemudian Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti. Akhlak yang baik sebagai bukti dan buah terhadap ibadah kepada Allah. Saya ulang ya. Akhlak yang baik itu menjadi bukti. Bukti. Apa buktinya? Peribadatan kepada Allah Rabbuna wa ta'ala. Kalau kita buka surah 29, apa 29 itu? Al-Ankabut. Bukakan surah 29 ayat 45. Allah mengatakan utlu ma uhiya minal kitab wa aqimi sholah inna sholata tanha anil fasya wal munkar waladikrullahi akbar wallahu wa ya'lamuna tasna'un. Silakan. Al-Ankabut 29 ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Masya Allah. Tuh. Allah mengetahui apa
apa yang kamu kerjakan. Masya Allah tuh. Jadi akhlak ini bukti Pak, buah daripada sebuah ibadah. Maka kalau kita benar-benar akhlak kita pada Allah, mentauhidkannya, tidak ada selainnya, tidak punya tandingan selain Allah, insya Allah Pak, itu anil fasya wa mungkar. Benar-benar kita akan terhindar dari perbuatan kecil dan mungkar. Maka sampai-sampai Rasul ingatkan kita, awalu minal abdihi hisabi yaumal qiyamah, sholat. Maka besok yang dihisab pertama kali itu sholat. Fakoiruhu fafasada fakoiruhu waman fasadat fasadahu. Maka siapa yang sholatnya bagus Pak, insya Allah amalannya bagus. Tapi kalau orang itu tidak sholat Pak, atau sholatnya kacau, insya Allah amalannya kacau. Coba yang pelaku-pelaku kejahatan yang sekarang beredar, tidak ada yang pernah sholat itu, tidak ada yang sholat. Saudara-saudaraku, maka akhlak ini buah dari ibadah. Akhlak ini menunjukkan bahwa bukti beribadah kepada Allah itu akan menjadikan akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Rasul mengatakan lagi dalam surat 9 ayat 103, khud min amwalihim, surat 9 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahiruhum wa tarjiqihim biha. Boleh dibaca surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Tuh. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi zakat, infak, sedekah ini bentuk akhlak ini. Ini horizontalnya. Maka orang-orang yang dia berinfak, dia bersedekah, membayar zakat, itu akhlaknya pasti baik itu. Tidak ada Pak orang infak, zakat, sedekah itu ngesulo. Boleh duit angel-angel kon bayar zakat, berarti tidak punya akhlak dia. Dia mengerti Allah. Ada tidak orang mau infak masih ngomel? Tidak ada Pak, orang infak itu ikhlas sebenarnya. Karena akhlaknya baik sama Allah, akhlak sama sesamanya pasti baik. Tidak ada Pak orang infak sedekah, kotak infak lewat, boleh duit angel-angel, tidak ada Pak. Kotak infak lewat insya Allah langsung nyemplung Pak. Bahkan luar biasa kan, kayak hadis Rasul. Amalan yaitiyuna mina yusra. Wah, amal yang baik kananmu tutup dengan yang kiri. Wah, keren hadis ini. Tapi orang sekarang infak juga sama ditutup, bukan karena hadis Pak. Sebab kalau dibuka, 2.000. Nah saudara-saudaraku, nggak ada orang infak zakat sedekah itu sampai Rasulullah tengah dumel, nggak ada. Ikhlas. Karena apa? Akhlaknya sudah teruji. Akhlak pada Allah dan sesama. Bahkan sampai-sampai Pak, sampai-sampai ini orang mati itu boleh ngomong, ya. Nih, orang mati itu boleh ngomong, boleh minta sama Allah. Apa yang dia minta Pak? Dia minta itu hidupnya suruh nambah 1-2 hari. Untuk apa? Untuk apa? Sedekah. Surat 63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadumul mautu. Surat 63 Al-Munafiqun ayat 10. Fayaqulu rabbi laulan akhartani ila ajli qaribin wa asadaqah wa ankum minas sholihin. Coba dibaca 63 ayat 10. Kalau dia boleh minta, boleh ngomong sama Allah, dia minta hidup 1-2 hari, mau sedekah, bukan mau sholat ya, mau sedekah. Coba baca Apabila sholat telah dilaksanakan. surat 63 ayat 10. Ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Ya. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbu, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku
termasuk orang-orang yang soleh. Tuh, dia minta hidup itu nambah 1 2 itu cuma untuk sedekah. Kalau sholat cuma 1 Pak, vertikal. Tapi kalau sedekah 2, vertikal, horizontal. Perintah sedekah oleh yang perintahkan, dan jaminan orang sedekah itu adalah surga. Wal jannah arduhas samawat wal ardh uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga seluas langit dan bumi. Siapa? Alladzina yunfikuna fisarra'i wadarra. Mereka-mereka yang mau infak sedekah, baik waktu lapang maupun sempit. Jadi kenapa kalau dia minta hidup tambah 1 2 cuma mau sedekah, dapat 2, vertikalnya dapat karena perintah Allah, horizontalnya dia dapat, dia punya akhlak yang peduli terhadap sesama. Ini orang Islam, dan itu tidak diberikan pada yang umat yang lain. Maka Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita sehingga agar kita nanti mampu untuk menjaga akhlak kita. Maka ada doa yang sangat luar biasa, Allahumma hdinil ihsanil akhlak fa innahu la yahdi la yasabuna ila anta. Ya Allah, tunjuki aku untuk senantiasa menuju akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Engkau. Ini doa yang diajarkan Rasul dari Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka mintalah kita pada Allah akhlak yang baik. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang berhubungan dengan akhlak. Maka akhlak ini memiliki kedudukan dan keistimewaan yang paling utama di agama Islam. Sampai-sampai Rasul mengatakan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, madinu, apa itu agama Rasul? Rasul mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik, itu agama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua hidayah, inayah, pertolongan dan petunjuk, sehingga kita nanti mampu melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal ibadah kita di atas kebenaran Quran dan hadis. Karena sumber akhlak yang paling mulia ada di 2 sumber ini, sehingga amalan kita Allah jadikan amalan yang soliham, makbula wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Adzan hari ini jam berapa Ustaz? Adzan hari ini jam berapa? 41. Ini ada 3 menit. Ada yang mau kita diskusikan? Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Rasulullah itu diutus untuk membentukkan Akhlak. manusia. Nah, di sini mesti berkaitan dengan yang menggoda manusia, maksudnya Iblis, setan dan bala tentaranya. gitu. Nah, kita itu kadang-kadang lupa bagaimana untuk mengenal itu, karena tadi sudah dijelaskan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Ya. yaitu akhlak yang bagus. Sedangkan Allah sudah menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah itu Quran. Nah, bagaimana kalau kita nggak tahu Quran untuk itu kan Makanya ini masuk pada sebuah hidayah dan petunjuk. Kalau kita benar-benar mau serius mencari hidayah, itu Allah kokohkan dan kuatkan keislaman kita. Tapi kalau kita tidak mau mencari hidayah, dan hidayah itu adanya di Quran. Sampai Allah tuh yang dipanggil tuh bukan orang Islam loh, manusia loh yang dipanggil. Di surat 10, coba buka surat 10 ayat 57. Ya ayuhan nas, manusia loh, bukan orang Islam loh. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa ulima fisudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Coba dibaca terjemahnya. 10 ayat 57. Manusia loh yang dipanggil Allah, bukan orang Islam. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhan, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang
Jadi jelas Quran ini obat penyakit hati. Akhlak rusak itu hatinya rusak. Maka Quran ini obatnya. Semua bentuk penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dan semua itu ada. Itu obatnya di Quran. Maka berinteraksilah dengan Quran agar kita mendapat hidayah, inayah, dan rahmat. Jadi ya tetap harus ngaji, Ustadz mentor. Mudah-mudahan kita masih istiqomah untuk mau bermajelis supaya apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis Bukhari nomor 71. Perawinya Muawiyah bin Sufyan. Maka Allah akan menggerakkan hati hambanya bermajelis supaya dia dijadikan faham, tafakuh terhadap agamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.